Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini saya mau breakdown full smart money konsep open posisi saya kemarin ya. Kenapa? Karena kemarin saya di ngopi ya di warkop. Jadi pas waktu OP saya nggak sempat record karena suaranya berisik. Nah, di sini saya hanya mau sharing aja alasan saya entry. Oke, saya kemarin open posisi di gold dan ini hasilnya eh, yang pertama saya lihat itu di time frame H4. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membaca struktur market. Nah, sekilas kalau kita lihat struktur market atau biasnya di H4 ini sedang bullish ya, ini sedang bullish. Nah, ini oke. Nah, terus saya lihat dulu nih struktur marketnya, break terakhir di mana, bos terakhirnya di mana. Saya melihat tuh di sini. Ini adalah bos terakhir. Ini bos. Nah, kenapa ini saya sebut bos? Karena ini adalah high valid yang berhasil di break. Breaknya yang mana? Bukan shadow ini, tapi yang candle ini. Oke, candle besar ini, panjang ini. Kenapa dia mampu close di atasnya shadow ini? Meskipun high validnya ini, tapi yang mampu break adalah candle ini. Ingat, kalau kita membaca struktur market eksternal, maka dia harus close body untuk bisa dikatakan break, bukan sekedar shadow, kecuali untuk konfirmasi dan internal structure. Oke, nah oke, kita bahas kenapa kok ini bos, kenapa ini high valid. Nah, ketika ada gerakan naik ini, pertama high-nya di sini tidak mampu diambil low-nya, short term low-nya ya kan. Nah, kemudian high ini ya, oke, high ini short term low-nya di sini dan diambil oleh candle ini. Oke, maka ini adalah pullback valid di sini. Kemudian naik dan diambil oleh ini. Ini sudah terbentuk struktur market ini. Oke, turun. Nah, ternyata high-nya kemudian ditransfer ke sini dan mampu turun sampai ke sini. Maka di sini adalah swing low valid. Swing low valid. Oke. Nah, kemudian nah naik di sini. Nah, di sini ada candle panjang ini, artinya yang semua yang ada di dalam sini hanyalah inside bar. Selama tidak mampu mengambil low-nya ini, maka belum bisa dikatakan adanya pullback. Ini hanya inside bar. Nah, kemudian ternyata di sini high di sini malah di break. Ini di break. Tapi ini bukan bos. Ingat, kenapa bukan bos? Karena high ini belum menjadi high valid. Nah, ini. Nah, saya mencurigai yang pertama ini. Ini ada apa namanya? Shadow yang panjang kemudian di break, tapi candle setelahnya justru merah. Ini candle keduanya ini merah. Kalau ini nanti serius dia mau naik ya kan, harusnya ini ada konfirmasi ke atas lagi dan ini meninggalkan shadow. Harusnya biasanya ini jadi candle biru atau hijau ya, tapi di sini malah ini merah. Maka saya curiga apa yang dilakukan oleh shadow ini. Kemudian saya geser ke kiri. Kita lihat di kiri. Saya tandai dulu. Nih, high ini. Nah, ini apa yang dilakukan oleh high itu. Nah, ternyata dia sampai ke sini. Kemudian saya baca juga struktur market di sini. Nah, oke. Nah, dari sini ya. Dari sini ini belum terbentuk struktur market. Sampai turun ini hanya single move. Kenapa? Pullbacknya itu
adanya di sini. Ada ini adalah pullback-nya, tapi dari sini naik ini nggak mampu mengambil pullback di sini, maka ini hanya single move. Kemudian dia turun sampai ke sini. Nah, dari sini ya, dari sini dia mampu membuat pullback ke sini dan kemudian turun. Nah, turun, naik. Nah, pullback ini mampu diambil. Artinya low ini sudah menjadi low valid. Oke, saya tandai ini adalah swing low valid. Nah, ini swing low valid. Kenapa disebut swing low valid ya? Seperti biasa, karena dia mampu naik mengambil short-term high di sini. Ya, mampu mengambil pullback valid di sini. Nah, kemudian apakah high ini adalah high valid? Nah, kalau dilihat dari sini, ini break close di bawah. Di bawah ini swing low, meskipun sedikit ya. Nah, ini adalah break ya. Maka di sini adalah swing low ini di bos. Nah, maka ini adalah high valid. Ini adalah high valid. Ini adalah high valid. Oke. Nah, karena ini high valid, oke. Yang saya curigai itu adalah ini. Nah, dia ketahan oleh supply di sini, high ini kan. Artinya di sini kan ada liquidity. Ini liquidity. Nah, ini adalah liquidity yang belum diambil oleh external high ini. Ingat, ini kan bukan struktur dari struktur, ini bukan high valid kan. Artinya ini hanyalah dan ini ya, ini bukan pullback loh ya, bukan pullback valid, belum karena dari sini ini naik, belum mengambil sorry, ini hanya pullback biasa, belum menjadi struktur valid. Ini hanya pullback saja. Nah, artinya secara struktur market, gerakan ini naik untuk membuat untuk turun yang bagus itu harusnya sampai kemana? Sampai ini masih high validnya itu masih sangat jauh. Sampai ekstrim sini ya. Oke, sampai ekstrim ini kan nggak ada nih struktur marketnya yang terbentuk. Iya kan? Nah, semuanya single move, hanya pullback biasa. Nah, pullback itu belum mampu mengambil pullback sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini mampu menahan harga sehingga terbentuklah swing high valid di sini. Artinya swing high ini belum mengambil liquidity yang ada di sini. Nah, akhirnya saya mengira tugasnya itu diambil alih oleh gerakan ini. Oke, saya tandai dulu ya. Ya ini yang swing high yang kemarin yang saya tandai yang bawah ini, ya kan? Yang bawah ini itu sudah diambil oleh ini liquidity-nya. Nah, saya lihat lagi di kiri. Kita lihat lagi. Nah, ini. Jadi, ini tadi sudah diambil yang candle panjang hijau tadi. Nah, yang ini nah, yang ini tanda ini. Oke. Nah, yang atas saya hapus dulu. Nah, ini. Oke. Nah, kan terlihat ya sekarang. Saya hapus. Nah, yang swing high valid tadi liquidity-nya sudah diambil oleh candle ini.
Nah, liquidity yang atasnya yang tidak diambil oleh swing high yang di sebelah kiri tadi diambil oleh ini. Oke. Nah, sekarang sudah mengambil liquidity. Artinya ketika harga sudah mengambil bahan bakar, maka dia akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Apalagi ini time frame H4. Nah, di sini kalau kita lihat adanya liquidity itu di sini, di low ini. Di low ini. Kenapa? Nah, ini saya pindah ke daily. Saya sempat pindah ke daily. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya tandai ya. Anggap ini belum terjadi lah. Ini ya. Ini low ini. Nah, kalau kita lihat gerakan shadow naik ini mengambil liquidity di time frame H4 sebelah kiri dan previous daily high ini. Nah, kemudian ini sudah juga diambil. Nah, kenapa kok ini? Ini adalah previous daily low. Maka saya mengasumsikan ini harus diambil. Meskipun masih targetnya kemungkinan masih jauh. Ini adalah liquidity terdekat. Gitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi, ketika saya membuka di H4 ini seperti ini. Nah, ketika dia naik mengambil liquidity previous daily high kemarin dan bukan kemarin, lusa, kemudian di sebelah kirinya jauh tadi juga mengambil liquidity. Ini terlihat dia nggak mampu close di atasnya, hanya meninggalkan shadow, kemudian harga turun. Nah, gitu. Maka ini saya meyakini ini hanyalah sebuah liquidity. Dan ketika harga melakukan liquidity, sebenarnya dia akan mencari paling enggak itu liquidity berikutnya atau imbalance. Nah, kemudian saya tandai targetnya pertama adalah liquidity ini dan saya hanya menarget di sini memang. Nah, kemudian kita cari imbalance. Mana ada imbalance? Imbalance-nya hanya tinggal kecil di sini. Tapi kemungkinan besar dia akan sampai ke sini. Nah, kenapa? Nah, ini ya. Ketika kita melihat dari kacamata H4, ya, setelah mengambil liquidity ini, kemudian turun sampai mengambil liquidity ini, dan liquidity ini bukan liquidity biasa. Ini break loh. Berarti ini sudah kosong, ini sudah diambil semua dan tidak mampu menangkap, mengambil semua barang hasil liquidity di sini untuk balik lagi naik. Artinya buyer di sini ini terlalu kecil untuk menampung hasil liquidity atau seller di sini karena gerakan turun ini. Nah, itu ditengarai dari apa? Ini ditandai dengan adanya ini break. Kecuali kalau shadow ini hanya di break oleh shadow oleh candle ini, maka artinya di sini ada kumpulan buyer yang cukup untuk menekan harga kembali ke atas. Tapi ini enggak, dia malah break. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika dia habis mengambil liquidity ke sini, setidaknya dia harus mengambil short term low ya, pullback valid low-nya ya, untuk membentuk struktur market supaya high ini menjadi high valid. Nah, sementara kalau kita lihat di sini kan nggak ada ini pullback validnya. Pullback validnya ya swing low valid ini. Artinya kemungkinan besar swing low valid ini akan di liquidity, akan terjadi yang namanya liquidity eksternal di sini gitu. Baru kemudian kita akan berpikir kalau ini di liquidity kita akan mencari peluang buy. Nah, gitu. Terus entry saya bagaimana? Oke, itu tadi adalah gambaran bahwa saya meyakini akan adanya gerakan turun dari pembacaan struktur market
dan liquidity tadi. Oke, yang pertama tadi kita kan sudah membahas mencari yang pertama itu apa, struktur marketnya. Struktur marketnya memang dia sedang uptrend, tapi apa yang dilakukan oleh harga? Nah, ya kita identifikasi. Yang kedua itu adalah liquidity. Oke, nah kemudian saya turun ke time frame M15 untuk mencari konfirmasi entry. Nah, di sini. Nah, setelah terjadi pengambilan liquidity di garis ini, kemudian ini membentuk short-term low atau pullback valid di sini, dia naik dan ternyata mampu diambil. Kemudian menciptakan imbalance di sini dan di sini. Nah, ketika harga turun ke sini ini, sebenarnya saya mengharapkan dia naik sampai ke sini, saya baru open posisi sell. Ternyata membuat inducement di sini. Nah, oke, buat inducement di sini. Ya kan? Setelah di break ini, dia nggak mampu sampai ke sana. Dia hanya tertahan di sini. Ini ada apa namanya? Breaker block kurang sempurna sebenarnya. Di sini saya meyakini ini banyak liquidity sehingga saya nggak entry sell di sini. Tuh. Turun. Nah, akhirnya saya tuh entry sell-nya tuh di sini. Kenapa? Padahal di sini ini belum ada inducement yang diciptakan ketika ada gerakan ini. Tapi yang jelas di sini ini sudah ada bos. Ini kan ke sini ini bos. Ini low internal valid. Kenapa? Low ini mampu mengambil short term high di sini, pullback valid di sini. Ya kan? Ini adalah low valid secara internal. Maka saya putuskan untuk entry sell di sini. Ini kenapa? Karena ketika dia mampu membuat struktur market internal ini, dia tidak mengambil imbalance di sini, ya. Dia tidak mampu naik lagi ke sini. Dan saya juga melihat di sini, saya menganggap di sini adalah low, kemudian ini high, ini adalah lower low, di sini ada higher high. Seharusnya di zona ini, ya kan, mampu menahan harga untuk naik lebih tinggi. Oke, nah ini. Tapi ternyata justru dia di break meninggalkan imbalance dengan power yang sangat kuat. Makanya saya putuskan entry di sini. Oke. Nah, seperti ini entryan saya. Ini saya ini. Nah, saya target cuman sampai sini. Sebenarnya awalnya mau sampai ke sini. Nah, saya di sini sudah saya ambil ya. Nah, ini. Begitu entry saya. Saya sempat turun ke M5 juga untuk melihat ini apa namanya. Nah, di sini yang saya lihat itu ini. Kenapa saya yakin? Padahal di M15 tadi belum ada inducement-nya kan. Ini kan belum ada inducement yang dibentuk dari break ini. Nah, ini belum ada inducement. Nah, kemudian untuk meyakinkan saya turun ke M5. Nah, di M5 ini kan seperti ini. Dia turun dengan powerful, kemudian naik, turun. Nah, ini adalah ABC yang sudah saya bahas juga. Ini A, B, C. Oke. Nah, karena di sini saya menganggap adalah key level, ya kan. Makanya saya beranikan entry di sini. Karena saya juga menganggap, kenapa seandainya dia mau naik, seandainya dia masih mau naik sampai ke ekstrim sini, lalu apa yang dicari? Kalau kita lihat di time frame besarnya tadi di H4 ini kan sudah nggak ada apa-apa sebenarnya.
Nah, dari sini ini kan gerakan ini yang naik tadi, ini sudah nggak ada apa-apa. Bahkan ternyata ini apa shadow ini supply yang berupa shadow aja ini sudah di-attack sama kecil nih shadow ini. Artinya sudah tidak ada yang diharapkan lagi ke sana. Mau ngambil shadow yang ini shadow ini tidak mengambil apa-apa sebelah kirinya. Tapi kalau shadow ini kan liquidity di sana. Makanya kalau seandainya toh naik ya ke sini, cuman di sini ini sudah diambil oleh shadow kecil ini. Artinya ini sudah nggak fresh kan. Gitu. Nah, sementara yang ini ada ini shadow, cuman shadow ini tidak melakukan apa-apa. Jadi seandainya nanti naik ke sana ya bablas. Makanya di time frame kecilnya seperti itu tadi saya putuskan untuk entry di situ. Apakah itu pasti seperti itu? Ya nggak ada yang pasti. Ya semuanya pasti hanya keyakinan, kebiasaan yang sudah terbentuk dari kebiasaan kita membaca market. Nah, sebagus apapun tekniknya kalau kita nggak berlatih tiap hari ya sama aja nggak akan menghasilkan keyakinan ya intuisi yang bagus seperti itu. Nah ini kalau kita perhatikan juga di M5 ini, di sini ini banyak sekali terjadi manipulasi ya. Oke, nah di sini ada apa namanya order block ini di break, tapi ini adalah false break dalam konteks ini ya, karena setelah break ini harga balik lagi naik sampai mengambil ini kemudian di sini ini ada imbalance yang mampu menahan harga. Nah, ini kemudian berapa kali ditahan harga di sini sehingga kemudian di break dengan menggunakan imbalance juga. Ini adalah FVG swap FVG, makanya semakin yakin saya entry di sini. Oke, jadi ya itu aja. Pertama kita baca dulu struktur market, yang kedua kita lihat liquidity yang sudah diambil di mana dan apakah ada liquidity yang akan diambil yang belum terambil sebagai tujuan, sekaligus harus ada imbalance-nya. Karena imbalance dan liquidity, imbalance dan liquidity itu adalah satu kesatuan sebagai satu dia tempatnya bahan bakar, kemudian sebagai tujuan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, kita hanya menunggu konfirmasi untuk entry. Oke, seperti itu aja guys. Semoga ya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.